pengen ngikutin. Tapi pada saat mereka paham maknanya, mereka nggak mau ngikutin, Pak. Emang doanya gimana? Doanya gini, Pak. Allahumma, ya Allah, usyurni, kumpulkanlah. Allahumma ahyini bizum ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Minta miskin malah. Wa amitni miskinan, dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Minta dimiskinkan juga nanti pada saat meninggal dunia. Wahsyurni mazumratil masakin, dan kumpulkanlah saya bersama golongan orang-orang miskin. Kenapa? Karena 75% penduduk surga adalah orang miskin. Begitu. Cuman sekarang miskinnya udah banyak sekali terkontaminasi. Miskinnya pada main selot, Pak. Miskinnya pada main selot, atau miskin main selot nggak ada surga tempatnya, begitu. Iya, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi artinya begini, Pak, saya ngasih ujangan ini dari lubuk hati saya yang terdalam nih, Pak. Ini nggak bohongan nih, Pak, bener, Pak, dari hati saya, Pak. Karena saya merasakan sendiri, saya pun miskin, Pak. Pak Haji Budi tahulah keadaan saya, rumah saya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah ngeluh, Pak. Makanya saya mengajak para jamaah sekalian, kalau kita punya uang 30.000, 50.000, itu kita anggap besar, Pak. Kita anggap yang memberikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti besar. Saya kasih logika begini. Kita dikasih batu cincin, Pak, sama lurah atau sama presiden. Padahal cincin ini harganya nggak seberapa. Kira-kira senang nggak kita, Pak? Ini cincin cuma 10.000 contoh harganya. Lalu yang ngebagi itu pasti itu sekadung kalau semua. Oh itu, nih ngeliat nggak tuh, cincin dari Prabowo, cincin dari presiden, senang, Pak. Kenapa? Karena melihat yang memberikannya, gitu. Maka sesuatu yang kecil, kalau dia melihat yang memberikannya adalah yang besar atau yang agung, yang mulia, maka pemberian kecil tersebut akan berasa nikmat luar biasa. Tapi sebaliknya, dia dikasih bekakak ayam, Pak, padahal posisinya lagi lapar. Tapi yang ngasih tetangga dia, yang ini suka telur dia, contoh, ini mah contoh. Kira-kira diterima nggak ke bekakak ayam, Pak? Kagak. Jangan pulangin lagi sana, buang ke tempat sampah habuk, padahal melapar dia. Ini karena memang kebodohan yang ada di pikiran orang tersebut. Padahal tetangganya emang nggak salah, nggak apa. Jadi gitu, Pak, kalau ada orang yang ngomong ke kita, oh, ente kena temu, ente kena sihir, jangan dulu percaya, Pak. Saya nggak ngajarin nggak percaya temu sihir itu ada, Pak. Ada tetap. Itu dari zaman dulu adanya. Tapi kalau kemudian ada orang lain dia nyihir kita, kalau kita salah seperti itu, salah, Pak, ya. Kembali lagi, itu kalau orang kayanya termasuk ahli surga. Nah, sekarang bagaimana? Wa in kana min ahlin nari, apabila orang kaya tersebut adalah penduduk neraka, orang yang akan masuk neraka, maka fahuwa bidarkil asfal minan nar, maka orang kaya tersebut berada di neraka yang paling bawah, yaitu neraka awiyah, nerakanya orang-orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Siapa diantaranya orang kaya yang sudah dipastikan masuk neraka? Qarun, Fir'aun, itu orang-orang kaya, Pak, yang sudah dicatatkan namanya akan menjadi penduduk neraka. Mereka nerakanya ada di paling bawah. Nah, inilah makna daripada orang kaya nanti di hari kiamat, mau masuk surga, mau masuk neraka, derajatnya paling bawah. Di surga di bawah orang miskin, di neraka, nerakanya di paling bawah. Itu maksud daripada kata-kata Kanjeng Nabi. Kira-kira udah ngedengar hadis Nabi begini nih, masih kencang gak pengen jadi orang? Bisa tantang nih, masih begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak salah, Pak, nggak salah. Cuman saran saya, jadilah orang kaya seperti Abu Bakar Siddiq, jadilah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf,
Jadilah orang kaya seperti Utsman bin Affan. Loh, emang orang kaya seperti apa